Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Febri Nopimasari pada pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Di sini untuk pertemuan pertama kita akan belajar mengenai eksponen ya. Kita akan belajar mengenai eksponen. Kira-kira ada yang tahu nggak, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan eksponen? Soalnya ini materi yang telah diajarkan ketika kalian itu kelas 9 SMP gitu. Jadi mungkin memang tidak asing lagi bagi kalian. Eksponen itu apa? Eksponen itu adalah bilangan, ya, bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Nah, mungkin kalian mengenalnya bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat ini bentuknya ya, ada yang pangkat bilangan bulat. Bentuknya itu ada yang ya, bilangan berpangkat bulat. Ada juga bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk yang bilangan berpangkat bulat, nah ini bisa bulat positif, bisa bulat negatif, ataupun nol gitu ya untuk bentuknya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai definisi eksponen ya. Yang pertama itu mengenai definisi eksponen. Kemudian yang kedua itu mengenai sifat-sifat dari eksponen ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai contoh soalnya ya. Oke. Contoh soalnya. Nah, yang pertama mengenai definisi eksponen tadi sudah dibilang yaitu bilangan berpangkat. Nah, untuk definisinya misalkan jika A bilangan real ya, dan N bilangan bulat positif, maka untuk A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A, yaitu sebanyak N ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, maka A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A itu sebanyak N. Dengan keterangan ya, keterangan A itu apa? A itu dia bilangan pokok atau bilangan basis ya. Bilangan basis atau basis. Kemudian N itu apa? N itu pangkat ya, bilangan pangkat. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan sebentar, orang tua ibu nelpon ya. Oke. Tadi itu apa keterangannya? A itu bilangan pokok dan N itu bilangan pangkat gitu. Dengan syaratnya A itu tidak sama dengan 0 ya. Dengan syarat A itu tidak sama dengan 0 gitu. Contoh misalkan. Contoh ya, kalau misalkan contohnya itu misalkan 5 pangkat 4 ya. Ini tuh dibaca 5 pangkat 4. Dan ini merupakan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, 5 itu dia bilangan pokok atau basis dan 4 itu dia bilangan pangkat. Nah, ketika 5 pangkat 4 ini artinya apa? Artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa kira-kira? Bisa dihitung ya, 5 kali 5 25 dikali 5 125 dikali 5 itu berapa?
625. Ini hasilnya 625 gitu. Nah, sekarang contoh lagi, misalkan contoh yang kedua ya. Misalkan negatif 3 dalam kurung pangkat 3. Berarti ini artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 3 kali, karena pangkatnya itu 3. Negatif 3 dikali negatif 3 positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 itu negatif 27. Ini hasilnya berarti negatif 27 gitu. Sampai sini kira-kira bisa dipahami tidak? Nah, contoh selanjutnya misalkan negatif 4 pangkat 2. Nah, kalau yang ini beda ya. Beda halnya sama yang tadi. Seperti terlihat sama, tetapi beda maknanya. Kalau ini negatifnya tetap dan yang dipangkatnya itu angka 4. Jadi artinya ini negatif dalam kurung 4 dikali 4 gitu ya, sebanyak 2 kali, karena pangkat di sini kepunyaan si angka 4, bukan kepunyaan negatif 4 gitu. Jadi hasilnya berapa? Negatif 16 gitu. Contoh selanjutnya yaitu misalkan biar sedikit membedakan karena ini perpindahan penulisan biar kalian paham. Jadi nanti contohnya lagi misalkan negatif berapa ya, 2 pangkat 3 misalkan. Nah, ini memang terlihat seperti sama ya, atau boleh lagi nih, ini pangkatnya 2. Nah, ini bentuknya sebenarnya terlihat sama, tetapi nanti akan beda maknanya. Kalau yang ini si negatifnya tidak ikut dipangkatkan, kalau yang di bawah itu si negatifnya ikut dipangkatkan gitu. Karena memang satu kesatuan, negatif 2 itu dipangkatkan 2 kali. Kalau ini yang punya pangkat itu cuma angka 4 gitu. Jadi di sini kalau diuraikan itu jadi negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 2 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4 ya. Positif 4, atau ininya nggak perlu ditulis boleh. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari eksponen ya. Sifat-sifat eksponen ini kalian sudah harus paham betul ketika nanti ketemu misalkan di kelas 3 itu bakal ada ya. Ketika ketemu mengenai sifat-sifat eksponen ini gitu. Jadi memang harus diingat dan memang harus dipahami gitu sebisa mungkin. Sifat yang pertama yaitu apabila A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, maka nanti hasilnya itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau misalkan untuk mengingatkan, untuk sifat yang pertama Ibu singkat jadi kata. Kenapa? Kata, kalau kali berarti ditambah pangkatnya. Jadi ketika ada bilangan pokok ini dikali, maka nanti bilangan pangkatnya dijumlah atau ditambah gitu. Jadi kali tambah. Ketika dikali, maka bilangan pangkatnya ditambah. Sebagai contoh misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat
4. Maka hasilnya 2. Ditulis lagi bilangan pokoknya atau basisnya, pangkatnya berarti 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Oke, bisa dipahami? Sekarang sifat eksponen yang kedua. Apabila A pangkat M dibagi A pangkat N, atau ada yang seperti ini ya penulisannya, ada juga yang misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau misalkan dikali dia ditambah. Kalau misalkan dibagi dia berarti kurang. Ya, jadi baku. Kalau dibagi dia kurang. Apa yang dikuranginya? Yaitu bilangan pangkatnya. Tulis lagi di sini A pangkat M dikurang N gitu ya. Jadi ketika dibagi dikurang. Untuk contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 misalkan. Sama dengan 5, bilangan pokoknya tulis lagi. Kemudian pangkat 6 dikurangi 4. Berarti hasilnya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 hasilnya berapa? 25. 5 dikali 5 sebanyak 2 kali, hasilnya 25. Kita lanjutkan kepada sifat eksponen yang ketiga. Yang ketiga itu misalkan dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N gitu ya. Jadi bilangan pokok dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, nanti diurainya bagaimana? Nah, kalau misalkan dipangkatkan lagi berarti dikali, berarti A, tulis lagi pangkat M dikali N. Jadi kalau disingkat itu pangkal ya. Ketika dipangkat berarti apa? Pangkatnya dikali itu. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti tulis lagi di sini 2 3 dikali 4. 2 pangkat 3 dikali 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 12. 3 dikali 4 berapa? 12. Oke. Kemudian kita lanjut ke sifat eksponen yang keempat. Sifat eksponen yang keempat itu di sini. Oke. Ketika A dikali B kemudian pangkat M. Nah, untuk penguraiannya bagaimana kira-kira? Nah, ini kan ada 2 bilangan pokok ya. Ada bilangan A sama B. Maka nanti penguraiannya berarti satu. Berarti A pangkat M itu dikali B pangkat M. A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh misalkan 2 dikali 3 dipangkatkan berapa? Misalkan dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 4. 3 pangkat 2 berapa hasilnya? 9. Artinya 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikali 2. 3 pangkat 2 itu bukan 3 dikali 2 tetapi 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 9. 4 kali 9 hasilnya berapa? 36. Atau misalkan ada contoh lagi.
Contoh lagi misalkan 2x pangkat 3 misalkan ya. Berarti ini gimana caranya? Sama, ini juga kan 2 dikali x ya. Kalau ini 2 kali 3, kalau ini 2 dikali x. Boleh kalau kali itu pakai dot ya, pakai titik. Bisa 2 dikali x. Bisa kayak gini ya, cakra bisa dot pakai titik ya. Untuk membedakan ini kan sama-sama x ya. Jadi bolehlah gini lah aksarana 2x gitu ya. 2 dikali x pangkat 3 berarti di sini 2 pangkat 3 dikali x pangkat berapa 3. 2 dikali 3 berapa hasilnya? Maaf, 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Berarti 8 dikali x pangkat 3. Berarti hasilnya berapa? Sama dengan 8x pangkat 3. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu apabila ada A dibagi B, kemudian dipangkatkan M. Nah, ini penguraiannya bagaimana kira-kira? Yaitu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Gitu ya. Dengan syarat, ini tuh dengan syaratnya B tidak sama dengan 0 ya, atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Misalkan contohnya ya, 2 dibagi 3 dipangkatkan misalkan 2. Berarti kita uraikan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Boleh diuraikan lagi, boleh. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti 4 per 9. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu ketika ada bilangan pokok atau A dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Jadi ketika ada bilangan pokok dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, untuk apa? Untuk yang ini contohnya misalkan 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Kalau misalkan 2000 ya, 2000 pangkat 0 berarti hasilnya berapa? 1 gitu. Kalau misalkan 1 juta pangkat 0 ya hasilnya 1. Oke. Nah, untuk sifat yang sifat eksponen dari sifat yang pertama sampai 6 ini termasuk sifat eksponen untuk bilangan bulat positif ya. Untuk bilangan bulat positif. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Nah, kalau misalkan sifat yang ketujuh itu kita masuk ke bilangan berpangkat bulat negatif ya. Apabila ada bilangan pokok dipangkatkan negatif n, maka nanti untuk hasilnya itu jadi 1 per A pangkat n. Jadi pangkatnya yang tadinya negatif dia jadi positif gitu. Nah, ini termasuk sifat dari bilangan berpangkat bulat negatif. Dengan syaratnya ini sama A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Contohnya bagaimana? Misalkan ini 3 pangkat negatif 2 ya. Berarti kalau misalkan ada yang seperti ini hasilnya 1 per 3 pangkat 2 gitu, atau sama dengan 1 per
3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi 1/9. Nah, sekarang kita masuk ke sifat eksponen yang ke-8. Nah, kalau yang ke-8 ini sifat dari bilangan berpangkat bulat pecahan ya. Kalau misalkan ada bilangan pokok, bilangan pokoknya itu misalkan A pangkat M per N gitu ya. A M per N, pangkat M per N, maka nanti dibuat bentuk akar ya. Jadi A pangkat M ya, indeksnya itu N gitu. Jadi akarnya itu di sini N. Yang penyebutnya itu jadi di sini indeks N ya. Jadi A pangkat M, indeksnya N gitu. Indeks di sini itu akar ya, akarnya N. Contohnya misalkan 2 pangkat 3/5 misalkan. Berarti di sini 2 pangkat 3 indeksnya Indeksnya 5. Atau sama dengan akar ya, akar. Bolehlah di sini 2 pangkat 3 itu 8, ininya 5 gitu ya, indeksnya 5 atau akarnya 5. Sampai sini paham? Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita masuk ke yang ketiga yaitu contoh soal. Oke, misalkan kita masuk ke contoh soal. Di sini sederhanakan setiap bentuk aljabar berikut. Misalkan untuk soal yang pertama yaitu dalam kurung A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 4 misalkan. Bagaimana pengerjaannya? Ini ada 2 kali ya. 2 kali pengerjaan. Bisa masuk ke sifat bilangan yang keempat dulu. Kemudian masuk ke kita uraikan sama-sama aja ya. Nah, ini kan ada 2 bilangan pokok ya, A sama B. Kemudian punya pangkat sendiri-sendiri, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti kita satu-satu dulu ya, keluarkan. Berarti di sini A dalam kurung ya, pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 4. Kemudian dikali dalam kurung B pangkat negatif 3 dipangkatkan lagi negatif 4. Nah, kemudian setelah itu kita uraikan lagi pakai sifat bilangan yang ketiga ya. A pangkat 2 apabila apabila dipangkat dia dikali ya. 2 dikali negatif 4. Nah, kalau negatif kita kasih kurung ya, biar nggak lepas, biar biar terlihat gitu. Kemudian dikali B pangkat negatif 3 dikali negatif 4. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kita kerjakan lagi. A 2 dikali negatif 4. Kalau bilangannya positif dikali negatif pasti hasilnya negatif. 2 dikali 4 seberacing, negatif 8. Oke, dikali B. Oke, negatif 3 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 3 dikali 4 sabaraha 12. Oh, ternyata ini masih ada pangkat yang negatif. Ada pangkatnya yang negatif. Gimana caranya? Kita lihat sifat ke-7 ya. Apabila ada bilangan pokok dipangkatkan negatif berarti jadi pecahan ya 1 per A pangkat M gitu.
Lihat sifat ketujuh, berarti di sini 1/8 yang tadinya negatif dia jadi positif, tetapi di sini jadi 1/A⁸ dikali B pangkat 12. Oke, hasilnya gimana? Bisa dikali, bisa dong. 1 dikali B pangkat 12 hasilnya berapa? B pangkat 12 dibagi A pangkat 8. Oke, selesai untuk contoh soal nomor 1. Lanjut lagi ya ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini ada 4A dipangkatkan 0 ya. 4 dikali A, ini dibacanya siapa cing? 4 dikali A ya, ini artinya 4 dikali 4 dikali A pangkat 0. Jadi kalau diuraikan jadi apa cing? 4. Jadi yang kepunyaan pangkat 0-nya itu kepunyaan si A, si 4 mah enggak gitu. Kayak yang tadi yang Ibu jelasin contoh di awal gitu. Jadi artinya ini 4 dikali A pangkat 0 gitu. Kalau diuraikan seperti ini. 4 dikali A pangkat 0 berarti di sini 4 dikali A pangkat 0 1 berarti hasilnya 4. Oke. Dapat dipahami? Dapat. Oke, contoh soal nomor 3 lanjut. Nah, contoh soal yang sama sih. Nah, ini tapi pakainya dalam kurung 4A. 4A kita pangkatkan 0. Nah, ini terlihat sama tetapi maknanya beda. Kalau ini 4 dikali A pangkat 0, kalau ini 4A dipangkat 0 gitu. Kalau ini berarti kalau diuraikan jadi 4 pangkat 0 dikali A pangkat 0, bisa langsung 4A pangkat 0 ya 1, atau bisa diuraikan juga berarti ini mah berarti si 4 punya pangkat, si A juga punya pangkat gitu ya. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1 dikali 1 1. Gimana? Gampang kan? Mudah. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, kalau yang keempat ini agak banyak ya. Ini ada 3 bilangan pokok. Nah, pengerjaannya bagaimana ya? Nah, kalau ada yang seperti ini, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Setelah itu nanti kita karena ini pembagian, berarti nanti yang si X dengan yang si X, yang si Y dengan si Y, yang Z dengan Z gitu ya. Kita selesaikan dulu langkah pertama yang dalam kurung gitu. Ini kan dalam kurung X dikali Y ya. X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti nanti kalau diurai jadi X pangkat 2 itu dikali dengan Y. Maaf ya Ibu campur-campur ininya ya, bisa pakai dot ya, bisa pakai cakra, ini pakai dot, kebetulan ini ada X ya. Jadi pakai dot aja lah. Y pangkat 2, kemudian langsung saja berarti pakai sifat yang keberapa ya kalau pangkat dikali berarti ya pangkat dikali sifat yang ketiga, 2 dikali 2 langsung 2 dikali 2, jadi ini pangkat 2 dikali 2, kemudian dikali Z pangkat 3 langsung dikali 2. Oke, let's go. Dibagi X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 4. Oke, kita lanjut. Sama dengan X pangkat 2, tulis lagi X pangkat 2 dikali Y 2 kali 2 4 dikali Z 3 kali 2 6 itu dibagi X pangkat 3 dikali Y ini ya dikali Z pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira bagaimana? Sama dengan lagi ya. Karena ini pembagian,
Ya, ini tuh pembagian, maka nanti kalian yang X dengan yang X, yang Y dengan Y, Z dengan Z, berarti di sini X ya 2 dikurangi 3, kan pembagian itu baku ya, kalau dibagi berarti dikurang 2 pangkatnya, 2 dikurangi 3, kemudian dikali Y nya berarti 4 dikurangi 1, yaitu Y pangkat 1. Biasanya pangkat 1 itu jarang ditulis. Kemudian dikali Z. Z-nya pangkat 6 dikurangi 4. Berarti nanti hasilnya sama dengan berapa? X min 1. Ya, 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Kemudian Y 4 kurangi 1 berapa? 3 dikali 6 kurangi 4 berapa? 2. Tapi di sini ya masih ada yang negatif ya. Bagaimana kalau misalkan ada yang negatif? Oke, kita selesaikan. Nah, tadi pakai sifat yang ke berapa? Kalau ada yang negatif, pakai yang ke-7. Jadi di sini 1 pakai 1 per X pangkat 1. Jarang ya pangkat 1 ditulis, nggak apa-apa. Dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Hasilnya berapa? Bisa ditulis? Bisa. Oke. Kita turunkan lagi ke bawah. Oke. Nah. Oke. 1 dikali Y di pangkat 3 dikali Z pangkat 2 berarti Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 dibagi X. Inilah jawabannya. Y pangkat 3 itu Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 dibagi X. Semoga kalian paham dan bisa diikuti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti semoga senang ya belajar sama ibu. Ini usahakan kalian pahami. Kemudian untuk latihan soalnya, insya Allah nanti boleh di sini, boleh nanti sama ibu di share juga ya di grup WhatsApp-nya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.